Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Miftahul Ulum atau biasa dikenal dengan Mr. Baba. Di pelajaran yang bisa kita pelajari bersama itu pelajaran seni budaya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka untuk pembelajaran seni budaya pagi hari ini. Silahkan untuk kita membaca doa suratul Fatihah bersama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya, berikut kami sampaikan kepada teman-teman semuanya terkait materi di kelas 9, yaitu tentang adanya seni rupa. Untuk pembahasan seni rupa yang pertama ada yang disebut sebagai seni melukis. Ya, kalian tahu semuanya, mungkin sudah bisa melihat ada banyak sekali di sekeliling kita atau orang-orang hebat di sekeliling kita yang mereka pandai atau ahli dalam melukis. Ya, melukis itu apa sih? Apa yang disebut sebagai melukis? Nah, di sini sudah ada beberapa pengertian dari beberapa ahli, ya. Yang pertama, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, ya. Pengembangan dari menggambar, yang namanya pengembangan itu ya dari awal mula menggambar dikembangkan, atau dikembangkan itu dikembangkan, ya dikembangkan dari proses menggambar. Ya, misalkan kalau menggambar gunung itu hanya sekedar bikin gundukan dan sebagainya. Di dalam seni lukis nanti ada teknik-teknik tersendiri yang bisa di situ menjadikan sebuah gambar itu terlihat lebih asli atau lebih indah atau eh, lebih seperti aslinya. Tuh. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan serta bentuk karya seni tersebut, gitu ya. Seperti kita melihat lukisan gunung, lukisan orang bahkan itu memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua, pengertian kedua itu melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Nah, ini oleh Bapak Sudarso SP, ya. Jadi melukis menurut Pak Sudarso itu adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi. Dua dimensi itu ya gambar, ya kertas, atau permukaan datar. Ya, permukaan datar itu baik kertas maupun media apapun itu yang berdatar dari objek tiga dimensi. Objek tiga dimensi ya yang bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Itu tiga dimensi. Contoh gambar bentuk, gambar orang, gambar gunung. Itu kan gambar tiga dimensi ya. Itu untuk mendapat kesan tertentu, ya kesan tertentu indah atau ada pesan-pesan yang bisa disampaikan di situ dengan melibatkan ekspresi emosi, ya. Emosi di sini itu bukan emosi marah-marah, itu bukannya, tapi emosional, kejiwaan. Artinya segi spiritual atau ini apa, ya jiwa kita itu keluar dan gagasan pencipta secara penuh gitu. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Nah, itu. Terus yang ketiga, ada lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Ya, intinya ya pada lukisan itu ada terkait oke. Ya, ini pada intinya adalah warna dan garis. Itu. Ini warna dan garis. Tuh. Dalam warna dan garis itu kita bisa membentuk sebuah apa? Sebuah benda atau sebuah gambar yang baik. Nah, pahami pengertian lukis di atas, diskusikan dengan teman-teman kalian. Ini nggak perlu ya, nggak perlu didiskusikan dengan teman kalian. Pada intinya adalah seni lukis, ya itu adalah goresan dari tinta, goresan dari tangan, warna,
ya, dan warna yang dipadukan yang nanti menunjukkan yang diambil dari gambar 3 dimensi yang diletakkan pada permukaan datar atau 2 dimensi yang di situ mengandung kesan tertentu, bisa memunculkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi emosi dan gagasan pencipta. Nah, itu mungkin secara umum ya pengertian dari melukis itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan tujuan berkarya seni lukis ya. Yang pertama, tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius adalah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Perhatikan lukisan di samping. Lah, ini adalah lukisan cap tangan gua leang-leang ya, ataupun lukisan-lukisan tertentu yang mungkin mengesankan yang dapat mendekatkan diri kita kepada sang pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Atau mungkin ya lukisan ulama, atau yang jelas lukisan-lukisan yang menunjukkan kita kepada tujuan-tujuan religius. Ini sudah ada dari sejak zaman nenek moyang dulu begitu. Terus yang kedua adalah tujuan kritik sosial. Nah, ini kritik sosial ya, kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ijin dalam berkarya seni lukis. Contoh, kita menggambarkan kondisi saat ini. Ada misalkan masalah corona yang tidak selesai-selesai, atau penanganan masyarakat tentang menggunakan masker atau dan sebagainya. Untuk orang-orang yang tidak menggunakan masker, kita gambar mereka dalam sebuah ilustrasi, sebuah gambaran, gambar orang dan sebagainya. Nah, itu tujuannya untuk kritik sosial, itu ya, paham ya? Misalkan ada orang yang untuk supaya bisa mempengaruhi orang, supaya bisa maskeran dan sebagainya, dan mengkritik pemerintah misalkan dan sebagainya, itu kita gunakan dengan dengan lukisan, itu bisa. Terus yang selanjutnya tujuan ekspresi. Lukisan menjadi ekspresi dan juga media mencurahkan emosi dan perasaan. Misalkan kita mencurahkan ekspresi kita bahagia dengan kita gambarkan seperti contoh itu ya, seperti gambar ini gambar di sampingnya itu mencontohkan seperti itu, gambar yang marah ataupun gelisah atau apa itu ya. Terus yang selanjutnya ada tujuan komersil. Nah, komersil ini berkaitan dengan pemasukan atau dijual, ini ya, berkaitan dengan uang, money. Nah, ini kita melukis untuk dijual, itu disebut sebagai tujuan komersil. Dan itu ada 3 tujuan atau 4 tujuan daripada melukis. Selanjutnya ada aliran seni melukis. Ini ada disebut representatif. Apa itu? Ya, ini alirannya. Kalau dalam bahasa Arab juga ada alirannya. Dalam Islam, secara akidah juga ada alirannya. Yang penting jangan aliran sesat ya. Selanjutnya ada aliran dalam melukis itu representatif. Apa itu representatif? Ya, yuk kita baca bersama. Adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut. Pertama, naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Nah, ini contoh, di situ ada gambar masjid gitu ya. Gambar gunung. Itu ya, gelap terangnya itu bisa terlihat cerah di atasnya, di pojok gunung, di bawahnya karena mungkin tidak terkena sinar matahari dibikin agak gelap, ataupun di bawahnya lagi tentang sawah lebih terang dan sebagainya. Itu ya, Basuki dan pelukis-pelukis yang mengikuti aluran ini diantaranya adalah Basuki Abdullah. Nah, itu bisa dibaca sendiri, Abdullah Suryo Broto, Mas Pringadi Wakidi, Claude Rubens, Constable, dan lain-lain. Nah, itu judul lukisan di atas ngarai sinop, itu bisa dibaca sendiri. Yang kedua adalah aliran realisme. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Berupa, itu contohnya itu gambar di lautan. Itu tidak mengurangi, tidak nambahi gitu. Artinya tidak diada-adakan gitu ya. Nih.
Nah, para perupa atau pelukis yang mengikuti ini seperti ini antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, Sujoyono, dan Dullah. Nah, ini ya, Tanjung Priok. Terus yang selanjutnya adalah romantik, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini merupakan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Wah, misalkan melukiskan tentang pada masa kolonial Belanda, itu ya. Nah, itu bisa itu. Ya, pada masa penjajahan di masa lalu itu bisa itu. Terus selanjutnya ada yang beraliran ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa yang berupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Beberapa menggunakan aliran ini adalah lain Vincent van Gogh dan Avandi. Itu contohnya itu ya. Kita melihat apa langsung kita lukis. Nah, seni rupa yang menggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa yang berupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Contoh, ada beberapa itu ya, kalau kalian lihat di YouTube itu yang melihat makhluk halus itu langsung ditulis, langsung digambar lah itu. Terus impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang menggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Itu berupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Michael Claisen, Paul Gauguin, dan Sujoyono. Nah, jadi satu orang juga bisa memiliki banyak aliran gitu ya. Terus surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Nah, misalkan kita sedang berpikiran apa, terus kita kembangkan dan kita menginginkan sebuah dunia yang seperti apa, lalu kita kembangkan dengan lukisan-lukisan seperti itu. Tuh, ya. Terus yang selanjutnya adalah lukisan non representatif. Kalau tadi yang representatif itu ada beberapa poin, ada beberapa aliran. Sekarang yang non representatif. Apa itu? Perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal, struktur, unsur rupa, dan estetik. Gaya seni lukis non representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Nah, dari bentuk alam ini. Terus silahkan bisa dilihat itu ya, lukisan gaya non representatif karya Booth atau Bat itu. Dah, itu mungkin beberapa yang bisa Bapak jelaskan. Silahkan nanti kalian kalau ada pertanyaan bisa dibuka di link dan klik chat me dan pertanyakan secara langsung di situ. Oke, syukron kasir alaikum. Mari kita belajar, jangan lupa belajar, jaga iman, jaga imun untuk selalu sehat supaya bisa belajar dan belajar. Karena kewajiban kita sebagai umat Islam adalah belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.